Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Rani masih duduk di kursi kantin kampus ketika selembar brosur jatuh ke pangkuannya. Kertas itu berwarna kusam, penuh gambar hitam putih Lawang Sewu dengan judul besar di bagian atas, Tur Malam Menyusuri Lorong Rahasia Lawang Sewu. Ada kalimat kecil di bawahnya yang membuat bulu kuduknya meremang. Ikuti perjalanan ke peron hantu, tempat kereta terakhir tak pernah tiba. Awalnya Rani hanya ingin tertawa. Lawang Sewu memang sudah terkenal sebagai bangunan angker di Semarang. Sejak kecil ia sering mendengar cerita tentang penjara bawah tanah, lorong gelap, dan penampakan tentara Belanda tanpa kepala. Tetapi kali ini berbeda. Ada kata-kata, peron hantu, yang menarik perhatiannya. Ia belum pernah mendengar tentang itu. Bagaimana mungkin sebuah bangunan tua peninggalan Belanda memiliki peron? Rani menyimpan brosur itu di tasnya. Sepanjang kuliah, pikirannya melayang-layang membayangkan lorong gelap yang dipenuhi rel kereta berkarat. Ia membayangkan bunyi roda besi bergemuruh tanpa wujud kereta. Ada rasa penasaran yang aneh, campuran antara takut dan ingin tahu. Malamnya, ia membicarakan brosur itu dengan dua sahabatnya, Dika dan Sinta. Keduanya awalnya menganggap itu hanya trik untuk menarik wisatawan. Tapi Rani tidak bisa melupakan kata-kata di brosur itu. Peron hantu. Semakin ia mencoba melupakan, semakin bayangan itu kembali. Akhirnya ia memutuskan untuk mendaftar tur malam bersama mereka. Hari tur pun tiba. Langit mendung sejak sore. Hujan tipis turun membasahi jalanan Semarang. Lawang Sewu berdiri megah di depan mereka, tembok putihnya yang sudah menguning diterpa cahaya lampu jalan. Dari luar, bangunan itu terlihat biasa, namun ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Rani melangkah masuk bersama peserta lain. Di ruang depan, pemandu sudah menunggu. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Suasana awalnya terasa seperti kunjungan wisata biasa. Pemandu menjelaskan sejarah bangunan, ruang-ruang kantor peninggalan Belanda, dan cerita terkenal tentang penjara bawah tanah. Namun, saat tur hampir berakhir, pemandu membawa mereka ke sebuah ruangan yang berbeda. Ruangan itu terletak di bagian bawah tanah, jauh dari cahaya lampu. Dindingnya lembab, udara di dalamnya pengap. Ada jalur besi berkarat di lantai, terlihat samar karena tertutup debu. Pemandu mengatakan jalur itu dulu memang digunakan sebagai rel kereta bawah tanah, tapi jalur itu sudah ditutup sejak lama. Beberapa peserta menganggapnya menarik, yang lain hanya bergidik ketakutan. Tapi Rani terpaku di tempatnya. Ia merasa ruangan itu berbeda dari ruangan lain. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah tempat itu masih menyimpan sesuatu. Pemandu lalu menyebut sebuah kisah. Katanya, ada orang-orang yang pernah mendengar suara kereta di peron itu, meski tak ada kereta yang lewat. Mereka mendengar gemuruh roda, dentuman besi, dan tiupan peluit panjang. Tetapi ketika mencoba mencari sumbernya, mereka hanya menemukan lorong gelap yang kosong. Rani merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap rel tua itu dengan mata yang sulit beranjak. Ada rasa aneh dalam dadanya, seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tur malam itu berakhir dengan cerita-cerita ringan. Peserta lain berfoto, bercanda, lalu meninggalkan bangunan tua itu. Namun Rani tidak bisa melupakan peron yang baru saja dilihatnya. Bayangan rel berkarat dan cerita kereta hantu itu menempel di kepalanya. Malam itu ia pulang dengan perasaan gelisah. Tidur tidak tenang, kepalanya dipenuhi mimpi tentang lorong panjang dengan rel tua. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di peron itu. Suara kereta terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin keras. Namun kereta itu tidak pernah muncul. Yang muncul justru sosok perempuan berkebaya merah, berdiri di ujung rel dengan wajah samar. Rani terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri,
meyakinkan bahwa itu hanya mimpi karena terlalu banyak mendengar cerita mistis. Tapi rasa penasaran itu tidak hilang. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di Lawang Sewu. Sesuatu yang ingin ditemuinya. Hari-hari berikutnya, ia mulai mencari tahu tentang cerita peron hantu. Namun tidak banyak yang bisa ditemukannya. Kebanyakan hanya kisah turun-temurun tanpa bukti jelas. Ada yang mengatakan itu hanya tempat penyimpanan logistik. Ada juga yang percaya jalur itu pernah digunakan Jepang untuk mengangkut tahanan. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan tentang suara kereta yang tak pernah datang. Dika mulai kesal melihat Rani yang terus-menerus membicarakan hal itu. Sinta bahkan mulai merasa takut, karena ia percaya bahwa semakin seseorang penasaran dengan sesuatu yang gaib, semakin besar kemungkinan ia akan didatangi. Tapi Rani tidak peduli. Semakin hari, rasa penasarannya semakin kuat, bahkan lebih besar daripada rasa takut. Pada suatu sore, ia kembali membuka brosur itu. Kertasnya sudah kusut, warnanya makin pudar. Tapi kalimat kecil di bawah judul masih terbaca jelas. Ikuti perjalanan ke peron hantu, tempat kereta terakhir tak pernah tiba. Kata-kata itu seakan menantangnya. Di dalam hati, Rani tahu bahwa ia tidak akan berhenti hanya pada tur biasa. Ia ingin kembali ke Lawang Sewu, bukan sebagai wisatawan, melainkan sebagai seseorang yang ingin mencari kebenaran. Ia ingin tahu apakah suara kereta itu nyata, dan siapa sosok perempuan dalam kebaya merah yang muncul dalam mimpinya. Apapun jawabannya, Rani merasa dirinya sudah terikat. Selembar brosur yang jatuh ke pangkuannya hari itu bukan sekadar undangan tur malam. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap, yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Rani berdiri agak di belakang ketika pemandu mulai bercerita tentang peron yang berada di bawah tanah Lawang Sewu. Suaranya tenang, seakan sudah terbiasa mengulang kisah yang sama berkali-kali. Katanya, ada orang-orang yang mengaku mendengar suara kereta melintas tepat tengah malam. Suara gemuruh yang datang dari kejauhan, semakin dekat, lalu hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada kereta, tidak ada cahaya, hanya suara yang terdengar jelas. Para peserta tur tampak terdiam, ada yang saling berbisik, ada juga yang tertawa kecil menertawakan cerita itu. Namun Rani tidak bisa ikut santai seperti mereka. Telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Saat pemandu mengucapkan kata kereta, ia mendengar bunyi samar seperti getaran logam. Bunyi itu terdengar sangat pelan, tapi nyata. Rani menoleh ke sekeliling, memperhatikan wajah-wajah orang lain. Tidak ada yang bereaksi. Tidak ada yang mendengarnya selain dirinya. Udara di sekitar ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Rani merasakan getaran halus di telapak kakinya, seakan rel tua yang berkarat di lantai itu kembali hidup. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin hanya sugesti. Namun semakin ia mencoba menepis pikiran itu, semakin jelas suara yang masuk ke telinganya. Dentuman roda besi menghantam rel, bergema dari arah lorong gelap. Ia menatap ke arah lorong itu dengan jantung yang berdegup kencang. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, sesuatu yang datang mendekat tapi tak pernah benar-benar muncul. Ketika tur berakhir, peserta lain tampak lega bisa keluar dari ruangan itu. Beberapa sibuk mengambil foto terakhir sebelum naik ke lantai atas. Rani masih terpaku, tubuhnya gemetar halus tanpa alasan jelas. Malam itu, setelah kembali ke kos, ia tidak bisa tenang. Bayangan peron tua dan suara kereta itu terus mengganggu pikirannya. Ia mencoba mengerjakan tugas kuliah, tapi konsentrasinya buyar. Matanya terus mengarah ke jendela, seolah-olah dari luar ada suara samar yang mengikutinya. Ia membuka gorden, menatap jalanan sepi yang diterangi lampu jalan. Tidak ada apa-apa di luar, tapi telinganya kembali menangkap bunyi logam bergetar, mirip suara rel kereta dihantam roda. Tidurnya pun tidak nyenyak. Ia terbangun beberapa kali karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah stasiun tua dengan langit gelap di atas kepala. Angin bertiup kencang, membawa debu dan aroma besi karat. Di hadapannya, rel panjang terbentang lurus tanpa ujung. Dari kejauhan,
terdengar suara kereta mendekat. Suaranya semakin keras, membuat tanah di bawah kakinya bergetar. Namun ketika ia mencoba melihat, kereta itu tidak memiliki masinis. Gerbong-gerbong kosong melaju cepat, pintunya terbuka lebar, seperti mengundangnya untuk naik. Di dalam salah satu gerbong, berdiri sosok perempuan berkebaya merah. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah pucatnya. Tubuhnya tegak kaku, matanya menatap lurus ke arah Rani. Tidak ada ekspresi selain tatapan hitam pekat yang membuat seluruh tubuh Rani membeku. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seakan menunggu. Mimpi itu terus berulang sepanjang malam. Setiap kali Rani terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba berdoa, memejamkan mata rapat-rapat, tapi saat tidur kembali, mimpi itu muncul lagi dengan detail yang sama. Kereta tanpa masinis, gerbong kosong, dan perempuan berkebaya merah yang tidak berkedip. Ketika pagi datang, wajah Rani tampak pucat. Lingkar hitam menghiasi matanya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanya akibat dari sugesti cerita yang ia dengar semalam. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang nyata. Suara rel bergetar itu bukan sekadar bayangan pikiran. Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin sering terjadi. Saat berjalan melewati rel kereta di dekat kampus, ia mendengar bunyi logam berdentum meski tidak ada kereta lewat. Saat duduk di kamar kos, terkadang lantai di bawah kakinya bergetar halus, seakan sebuah kereta melaju tepat di bawah bangunan. Rani mulai sulit membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Sinta mulai curiga dengan sikap Rani yang semakin murung. Dika mencoba menertawakan semua cerita itu agar tidak terlalu menyeramkan. Tapi Rani tidak bisa ikut tertawa. Ia tidak berani menceritakan semua detail yang dialaminya, karena takut dianggap terlalu jauh memikirkan hal gaib. Namun setiap malam, mimpi yang sama terus menghantuinya. Ada satu malam yang membuatnya semakin yakin bahwa ia benar-benar diganggu. Saat itu, ia sedang setengah tertidur ketika terdengar suara gemuruh yang begitu jelas. Ia bangun, menatap sekeliling kamar yang gelap. Suara itu bukan dari luar, melainkan dari bawah lantai. Bunyi roda besi menghantam rel, bergema keras hingga kaca jendela bergetar. Rani menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Ketika ia memberanikan diri melihat ke arah jendela, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya hampir berhenti bernapas. Di luar sana, di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat sosok perempuan berkebaya merah berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tubuhnya kaku seperti patung. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di tepi jalan, tepat menghadap ke arah kamar Rani. Rani mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berkedip, berharap sosok itu hilang. Namun saat membuka mata kembali, perempuan itu masih ada. Kali ini bibirnya bergerak pelan, meski Rani tidak bisa mendengar apapun. Setelah itu, pandangan Rani gelap. Ia tidak tahu apakah ia pingsan atau tertidur. Ketika pagi tiba, sosok itu sudah tidak ada. Tetapi jejak dingin masih terasa di dalam kamar, seakan malam itu bukan mimpi. Sejak saat itu, Rani yakin bahwa ia telah menarik perhatian sesuatu dari peron hantu. Dan semakin ia mencoba menolak, semakin kuat pula bayangan itu menempel di hidupnya. Malam itu udara Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika Rani berdiri di depan pagar Lawang Sewu bersama Dika dan Sinta. Pagar tinggi itu tampak menakutkan, catnya sudah mengelupas dan berkarat di beberapa bagian. Di baliknya, bangunan tua itu berdiri sunyi, seakan memanggil mereka untuk masuk. Rani sudah memutuskan, ia tidak bisa membiarkan rasa penasarannya membusuk begitu saja. Suara kereta yang selalu terdengar, mimpi yang sama setiap malam, dan sosok perempuan berkebaya merah itu membuatnya yakin kalau ada sesuatu yang harus ia temukan. Dika jelas tidak setuju. Sinta bahkan terlihat ketakutan sejak mereka tiba di depan pagar. Namun, Rani sudah menyiapkan alasan dan tekad. "Ran, sumpah ini gila," bisik Dika dengan suara rendah. "Kalau ketahuan penjaga,
kita bisa ditahan. Rani menatapnya dengan mata serius. Aku harus lihat lagi, Dik. Aku harus pastikan. Kalau enggak, aku bakal terus diganggu. Sinta gemetar memeluk dirinya sendiri. Aku nggak mau masuk, Ran. Aku udah trauma. Kamu tahu sendiri, aku nggak bisa tidur sejak malam tur itu. Kalau kamu nggak mau ikut, nggak apa-apa, jawab Rani pelan. Tapi aku bakal masuk. Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengikuti Rani dan Dika yang sudah mulai mencari celah di pagar samping. Pagar itu longgar, cukup untuk membuat tubuh mereka masuk satu persatu. Begitu berhasil masuk, hawa dingin langsung menyambut. Sunyi sekali, hanya suara jangkrik dan gesekan daun kering yang ditiup angin. Mereka berjalan pelan menyusuri halaman luas, melewati pohon besar yang berdiri di dekat bangunan utama. Rani merasa detak jantungnya semakin kencang, tetapi langkahnya tidak berhenti. Begitu masuk ke dalam, lorong panjang dengan pintu-pintu kayu tua menyambut mereka. Aroma lembab dan debu membuat dada sesak. Ran, cepatlah. Aku nggak enak di sini, gumam Sinta lirih. Namun Rani tidak menghiraukannya. Ia tahu tujuannya jelas, peron bawah tanah. Mereka menuruni tangga sempit yang dingin, langkah kaki mereka bergema pelan di dinding. Sesampainya di bawah, ruangan itu sama persis seperti yang Rani ingat. Lantai dengan rel tua berkarat, dinding lembab, dan lorong panjang yang menuju kegelapan. Mereka berdiri diam sejenak. Hening. Begitu hening sampai napas mereka sendiri terdengar sangat jelas. Lalu tiba-tiba, pintu besi di belakang mereka menutup dengan suara dentuman keras. Ketiganya terlonjak kaget. Dika berlari ke pintu itu, mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Ran, pintu ini terkunci. Aku udah tarik sekuat tenaga. Suara Dika meninggi, penuh panik. Sinta mulai menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku udah bilang jangan kesini. Sekarang kita nggak bisa keluar. Rani berdiri terpaku, matanya menatap ke arah rel. Ia mendengar lagi suara itu. Suara gemuruh yang datang dari kejauhan. Suara roda besi menghantam rel, semakin lama semakin keras. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Dengar nggak? Rani berbisik. Dika menggeleng, wajahnya pucat. Aku cuma dengar pintu tadi. Jangan bilang kamu dengar sesuatu lagi, Ran. Tapi Sinta juga menutup telinganya sambil menangis, seolah ingin menghindari suara yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Suara itu semakin jelas, seakan sebuah kereta benar-benar melaju ke arah mereka. Namun lorong itu kosong, tidak ada cahaya, tidak ada kereta. Hanya suara yang menghantam ruang bawah tanah itu, memenuhi telinga mereka. Dan kemudian, sosok itu muncul. Dari kegelapan lorong, perlahan-lahan terlihat bayangan seorang perempuan. Ia berjalan pelan, kebaya merahnya kontras dengan dinding kusam di sekitarnya. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, tubuhnya tegak lurus tanpa goyangan. Rani menahan napas. Suara kereta berhenti tepat ketika perempuan itu berhenti di depan mereka. Sunyi kembali, tapi hawa dingin semakin menusuk. Perempuan itu menundukkan wajahnya, lalu pelan-pelan mengangkat kepalanya. Wajah pucat dengan mata hitam legam menyambut pandangan mereka. Sinta menjerit histeris, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dika menarik Rani ke belakang, berusaha menjauhi sosok itu. Ran, kita harus keluar. Sekarang juga. Suaranya pecah, hampir menangis. Namun pintu besi tetap terkunci. Tidak ada jalan lain. Rani terpaku, matanya bertemu dengan mata perempuan itu. Hanya beberapa detik, tapi terasa seperti waktu berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan hanya kemarahan atau dendam, tapi juga kesedihan yang dalam. Perempuan itu menggerakkan bibirnya. Tidak jelas apa yang ia ucapkan, tapi suara lirih bergetar memenuhi ruangan. Suara itu seperti bisikan yang menusuk langsung ke telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Rani merasa kepalanya berputar, seperti ditarik ke dalam lorong hitam. Dia
Dia bilang kereta akan datang, gumam Rani tanpa sadar. Matanya masih terpaku pada sosok itu. Dika semakin panik. Berhenti ngomong aneh-aneh. Ran, sadar. Ia mengguncang bahu Rani dengan kasar. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka menjadi berat. Sinta jatuh terduduk, menutup wajah sambil menangis keras. Lampu senter dari ponsel Dika tiba-tiba padam, membuat ruangan gelap total. Hanya ada cahaya samar dari celah ventilasi. Dalam kegelapan itu, suara kereta kembali terdengar. Lebih keras, lebih nyata. Seakan sebentar lagi kereta itu benar-benar akan muncul dari lorong. Perempuan berkebaya merah itu menoleh ke arah suara, lalu kembali menatap Rani. Tatapannya begitu dalam, seakan memanggilnya untuk ikut. Rani hampir melangkah maju ketika Dika menarik lengannya kuat-kuat. Jangan ikut dia. Suaranya pecah, penuh ketakutan dan amarah sekaligus. Kereta tidak pernah muncul. Yang ada hanya suara yang berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan mencekam. Perempuan itu berdiri diam selama beberapa detik, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang membuat napas mereka sesak. Pintu besi di belakang mereka akhirnya terbuka sendiri dengan suara berdecit panjang. Tanpa pikir panjang, Dika langsung menarik Rani dan Sinta keluar. Mereka berlari tanpa menoleh lagi, hanya ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun sebelum benar-benar keluar dari bangunan, Rani menoleh sekali lagi. Di ujung lorong, ia masih bisa melihat bayangan perempuan berkebaya merah itu berdiri tegak, menatapnya tanpa berkedip. Seolah-olah pertemuan malam itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Rani merasakan dingin menembus kulitnya, meski udara di dalam Lawang Sewu sebenarnya pengap. Cahaya lampu senter di tangannya bergetar karena ia tak bisa menahan gemetar tubuhnya. Sosok perempuan berkebaya merah itu berdiri beberapa meter di depannya. Wajahnya pucat, mata hitam pekat, bibirnya bergerak pelan. "Aku masih menunggu kereta." Suaranya lirih, tapi menusuk langsung ke kepala. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rani berdiri. Sinta yang sejak tadi sudah menggenggam lengan Rani, mendadak ambruk. Tubuhnya jatuh terbanting ke lantai semen yang dingin. Rani refleks merunduk, mencoba membangunkan Sinta, tapi Sinta sama sekali tidak bergerak. Nafasnya masih ada, tapi ia seperti tersedot ke dalam mimpi buruk yang tak bisa ia lawan. "Bangun, Sin, jangan gitu." Suara Rani terbata. Dika yang panik berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia menyorotkan senter ke kanan dan kiri, mencari jalan keluar. Namun yang dilihatnya hanya lorong panjang, seperti tidak ada ujung. Padahal mereka baru saja masuk dari pagar samping, dan pintu besi peron mestinya ada di belakang mereka. Kini, yang ada hanya lorong gelap yang semakin panjang dan tak masuk akal. "Ran, kita harus keluar. Sinta gak kuat kalau kayak gini." Dika berteriak dengan suara gemetar. Rani menoleh ke arah sosok berkebaya merah itu. Perempuan itu tetap berdiri, tatapannya lurus ke depan, seolah tidak peduli ada manusia lain di sana. Bibirnya terus berbisik, kata yang sama berulang kali. "Aku masih menunggu kereta." Rani ingin menutup telinga, tapi suara itu tetap saja terdengar di dalam kepalanya. Ia mulai pusing, seakan ada tekanan dari dalam telinganya sendiri. Kenapa dia terus ngomong begitu? Kenapa aku yang dengar paling jelas? Gumam Rani sambil menahan sakit kepala. Dika semakin panik. Ia mencoba menendang pintu besi di belakang, tapi setiap kali ia menoleh, pintu itu lenyap. Yang ada hanya lorong. Nafasnya memburu, keringat dingin menetes. "Ran, ini bukan tempat manusia. Kita harus pergi," katanya keras, seperti memaksa dirinya percaya ada jalan keluar. Namun lorong itu justru semakin panjang. Setiap langkah yang mereka ambil terasa sia-sia, seperti berjalan di atas treadmill raksasa yang tak pernah berhenti. Rani masih memeluk Sinta, berusaha membangunkannya dengan menepuk pipinya pelan. Tapi Sinta tetap terkulai, wajahnya pucat seperti kertas. Perempuan berkebaya merah itu tiba-tiba melangkah maju.
Gerakannya pelan, tapi setiap langkah terdengar jelas seperti hentakan keras di lantai. Rani menahan napas. Cahaya senter menangkap kain kebaya merah yang lusuh, penuh noda hitam di bagian bawahnya. Seolah ia sudah lama menunggu di tempat yang basah dan kotor. "Aku masih menunggu kereta. Kenapa belum datang?" Suaranya lebih jelas, kali ini seperti ditujukan langsung pada Rani. Rani memeluk tubuh Sinta lebih erat. Jantungnya berdegup tak karuan. "Apa yang kau mau dari kami?" Suaranya hampir tak terdengar. Perempuan itu berhenti, hanya beberapa langkah dari mereka. Senyumnya samar, tapi bukan senyum ramah. Senyum itu kaku, dingin, seakan tubuhnya sendiri sudah lama lupa bagaimana rasanya hidup. Dika meraih tangan Rani. "Kita lari sekarang juga," katanya nekat. Mereka mencoba berlari, menyeret tubuh Sinta bersama. Tapi setiap langkah terasa seperti dipermainkan. Lorong itu semakin memanjang, semakin jauh dari ujung. Nafas Dika terengah-engah, ia berteriak frustasi. "Kenapa gak sampai-sampai? Kenapa jalannya gak habis?" Senter di tangan Rani tiba-tiba mati. Kegelapan menyelimuti mereka. Rani panik, mengocok senter berulang kali, tapi tetap tidak ada cahaya. Dika mencoba menyalakan ponselnya, namun layar ponselnya hanya menampilkan garis-garis berwarna merah, seperti error. Dalam gelap itu, suara langkah kaki semakin mendekat. Pelan, teratur, tapi pasti. Perempuan itu semakin dekat. "Aku masih menunggu kereta, temani aku." Kata terakhir itu membuat Rani membeku. Ia menoleh, dan meski gelap, ia bisa merasakan tatapan hitam pekat menembus tubuhnya. Udara jadi semakin dingin, nafas Rani membeku di tenggorokan. Tubuh Sinta tiba-tiba bergerak. Bukan bangun, tapi tersentak seperti orang kejang. Rani berusaha menahannya, tapi tubuh itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke tanah. "Sin, jangan! Bertahan, Sin!" Rani menjerit, suaranya pecah. Dika semakin panik, ia menendang dinding, berteriak memanggil siapapun yang mungkin mendengar. Tapi suaranya hanya menggema panjang, seperti dilempar kembali oleh lorong itu. Sementara itu, perempuan berkebaya merah semakin dekat. Kini hanya tinggal satu langkah dari mereka. Rani bisa mencium bau anyir darah dari kain kebaya yang dipakainya. Wajahnya makin jelas. Kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah. "Aku masih menunggu kereta," katanya lagi, kali ini tepat di telinga Rani. Rani menutup mata, memeluk Sinta erat, sambil berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Tapi yang ia rasakan justru hembusan dingin yang membuat tubuhnya hampir lumpuh. Di saat itu, terdengar suara gemuruh dari arah depan. Suara rel bergetar, semakin lama semakin keras. Rani membuka mata sedikit, dan samar-samar melihat cahaya seperti lampu kereta dari kejauhan. Rel yang tadinya gelap tiba-tiba bergetar hebat, seolah benar-benar ada kereta yang akan lewat. Namun, tak ada kereta yang muncul. Hanya suara, hanya cahaya yang semakin menyilaukan, lalu hilang begitu saja. Sunyi kembali. Perempuan berkebaya merah itu berhenti bergerak. Ia menoleh ke arah cahaya yang hilang tadi, lalu menunduk, seperti kecewa. Setelah itu, perlahan tubuhnya memudar, menghilang di udara. Rani dan Dika hanya bisa terduduk, lemas, masih memeluk Sinta yang tak sadarkan diri. Lorong yang tadi terasa tak berujung kini kembali seperti semula. Pintu besi ada di belakang mereka, terbuka setengah. Namun perasaan itu tetap menempel. Perempuan itu belum pergi sepenuhnya. Ia hanya kembali menunggu. Dan entah kenapa, Rani merasa, suatu hari nanti, mereka akan dipaksa untuk menemaninya lagi. Malam itu, Rani, Dika, dan Sinta masih belum bisa tidur dengan tenang. Sejak kejadian pertemuan dengan perempuan berkebaya merah di peron, hidup mereka terasa tidak sama lagi. Sinta masih pucat, tubuhnya lemas setelah sempat pingsan. Dika sibuk menenangkan mereka berdua, tapi jelas terlihat wajahnya juga tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Pagi harinya,
Mereka memutuskan kembali ke Lawang Sewu, bukan untuk berpetualang lagi, melainkan mencari jawaban. Mereka tahu, semakin dipendam, rasa takut itu akan semakin menjerat. Maka mereka memberanikan diri menemui seorang kakek penjaga bangunan tua itu. Sosok tua yang sudah lama bekerja di sana, yang wajahnya penuh keriput tapi matanya masih tajam mengamati. Kakek itu sedang duduk di kursi kayu dekat gerbang, rokok kretek menyala di tangannya. Asap tipis mengepul, bercampur dengan udara pagi yang masih dingin. Ketika melihat Rani dan teman-temannya, kakek itu mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang hendak mereka tanyakan. "Kalian yang kemarin malam masuk tanpa izin, kan?" Suaranya berat dan penuh tekanan. Dika menelan ludah, mencoba bersuara meski terdengar kaku. "Maaf, Kek, kami hanya penasaran." Kakek itu tertawa kecil, bukan tawa gembira, melainkan tawa getir. "Penasaran di tempat seperti ini kadang bisa membawa celaka. Apa yang kalian lihat semalam, itu bukan sekadar bayangan." Rani memberanikan diri mendekat. "Kami melihat seorang perempuan, Kek, berkebaya merah. Dia bilang sedang menunggu kereta." "Siapa sebenarnya dia?" Kakek itu terdiam sejenak, menatap kosong ke arah bangunan Lawang Sewu yang megah tapi menyimpan begitu banyak luka. Ia menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Dulu, sebelum tempat ini jadi semacam museum, Lawang Sewu punya jalur bawah tanah yang terhubung ke stasiun. Masa penjajahan Jepang, jalur itu digunakan untuk mengangkut tahanan dan juga barang-barang. Banyak yang mati terjebak di sana. Dan perempuan yang kalian lihat, dia salah satunya." Sinta menggenggam lengan Rani, tubuhnya bergetar. "Dia mati di bawah tanah itu?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Kakek mengangguk. "Namanya Rukmini. Dia masih muda waktu itu, cantik, dikenal banyak orang sebagai penari di kampung dekat sini. Suatu malam, dia hendak pulang dengan kereta terakhir. Tapi Jepang menutup jalur bawah tanah secara tiba-tiba. Dia dan beberapa penumpang lain terjebak. Tak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Mereka mati di sana, kelaparan, kehabisan udara, tanpa ada yang menolong." Rani merasakan tenggorokannya tercekat. Bayangan wajah perempuan berkebaya merah itu kembali hadir di kepalanya. Senyum sendu dengan mata kosong yang memandang jauh. Tiba-tiba semua potongan puzzle terasa masuk akal. "Dia masih menunggu kereta itu?" suara Rani lirih. Kakek menatap mereka satu persatu. "Ya, Rukmini mati dengan penuh penantian. Harusnya malam itu kereta membawanya pulang. Tapi kereta itu tidak pernah datang. Arwahnya kini terjebak di antara waktu, berdiri di peron, menunggu sesuatu yang tak akan pernah tiba." Hening menyelimuti mereka sejenak. Angin pagi yang berhembus justru membuat bulu kuduk meremang. Rani merasakan dada sesak. Ada rasa iba, tapi juga ketakutan yang semakin menusuk. "Kek," Dika akhirnya bersuara lagi, "tapi kenapa kami yang melihatnya? Orang lain tidak?" Kakek tersenyum tipis, kali ini lebih pahit. "Karena dia memilih kalian. Ada sesuatu dari jiwa kalian yang dipanggilnya. Bisa jadi kalian mengingatkannya pada masa lalunya, atau mungkin kalian adalah satu-satunya yang bisa melihat penderitaannya. Hati-hati, nak. Sekali dia menempel, sulit dilepaskan." Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, suara tangis tertahan terdengar. Aku tidak mau diganggu terus." Rani berusaha menenangkan sahabatnya, meski hatinya sendiri bergetar hebat. Ia tahu ucapan kakek itu bukan sekadar cerita dongeng. Semua terlalu nyata. Kakek itu mengisap rokoknya lagi, lalu menghembuskan asap perlahan. "Kalau kalian ingin tenang, jangan pernah kembali ke peron itu. Jangan coba-coba memanggilnya. Ingat, ada arwah yang hanya butuh doa, tapi ada juga arwah yang terjebak dalam dendam. Rukmini, bukan arwah yang tenang." Rani menunduk. Kata-kata kakek itu menggema di kepalanya. Ia sadar, mereka telah melangkah terlalu jauh. Namun, di balik rasa takut, masih ada rasa penasaran yang belum padam. Hari itu mereka pulang dengan hati gelisah.
Sinta masih menangis sepanjang jalan. Dika tampak berusaha rasional meski wajahnya pucat. Rani hanya diam, pikirannya bercampur aduk. Tentang Rukmini, tentang kereta yang tak pernah datang, dan tentang tatapan kosong yang terus mengikutinya. Malamnya, Rani kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di peron yang sama, mendengar suara kereta datang mendekat. Namun, ketika ia menoleh, bukan kereta yang muncul, melainkan sosok perempuan berkebaya merah itu. Matanya menatap Rani lurus, bibirnya bergerak, suaranya lirih. "Aku masih menunggu." Rani terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Di luar kamar, angin malam berhembus, membawa aroma samar bunga melati. Seolah menandakan, Rukmini tidak akan berhenti menampakkan dirinya. Dan sejak saat itu, Rani sadar, kisah masa lalu bukanlah sekadar cerita. Itu adalah awal dari teror yang lebih besar. Beberapa hari setelah pertemuan dengan kakek penjaga, hidup Rani terasa semakin tidak normal. Malam-malamnya dipenuhi suara-suara yang tidak masuk akal. Awalnya hanya samar, suara peluit kereta dari kejauhan. Tapi semakin lama, suara itu semakin dekat, seolah berhenti tepat di depan kamarnya. Padahal kosnya terletak jauh dari jalur kereta api. Malam itu, Rani terbangun jam 2 dini hari. Ia mendengar suara roda besi berderit di rel, lalu bunyi rem panjang yang berdecit keras. Rani menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, tapi bunyi itu terus terdengar, lengkap dengan teriakan samar para penumpang. "Tidak mungkin," bisiknya, menutup telinga dengan bantal. Namun semakin ia berusaha menutup, suara itu semakin jelas. Keesokan paginya, Rani mendapati kabar buruk. Sinta jatuh sakit. Tubuh sahabatnya itu demam tinggi, wajahnya pucat, dan yang paling mengerikan, telapak tangan kirinya membiru, seperti ada bekas cengkeraman. Bekas itu mirip dengan jemari yang kuat menekan kulit. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Sinta, kamu kenapa? Ini bukan sakit biasa." Sinta lemah, suaranya lirih. Aku selalu mimpi dia menggenggam tanganku. Rasanya dingin sekali, Ran, seperti mau menyeretku." Air matanya menetes, tubuhnya menggigil hebat. Rani meraih tangan Sinta, mencoba menenangkannya, meski dalam hati ia sendiri ketakutan. Bekas biru itu benar-benar nyata, bukan ilusi. Mereka akhirnya memutuskan memanggil Dika ke kos untuk membantu menjaga Sinta. Begitu melihat keadaan itu, Dika langsung marah, meski nada suaranya dipenuhi ketakutan. "Ran, aku sudah bilang dari awal, jangan diterusin lagi urusan ini. Lihat Sinta, kamu tega kalau sampai dia nggak selamat." Rani menunduk, matanya panas menahan air mata. Aku cuma nggak bisa diam. Aku pengen tahu kenapa Rukmini itu masih gentayangan. Kalau dia memang terjebak, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. "Ran, sadar." Suara Dika meninggi. "Ini bukan film, ini bukan cerita rakyat yang berakhir indah. Dia udah milih kamu, Ran. Dia nunjuk ke kamu. Sinta jadi korban karena deket sama kamu. Kamu mau semua ini tambah parah." Rani terdiam, hatinya terbelah dua. Ia tahu Dika benar. Tapi setiap malam ia mendengar suara kereta, setiap tidur wajah perempuan berkebaya merah itu muncul. Seolah Rukmini sengaja mendekatinya, memanggil, menuntut. Malam berikutnya, keadaan semakin memburuk. Sinta mulai sering mengigau. Kadang ia menangis, kadang tertawa, bahkan beberapa kali menyebut nama yang tidak mereka kenal. "Aku lihat, dia di jendela," gumam Sinta dalam tidur. Tubuhnya menggeliat, tangannya terangkat seolah ada yang menggenggam lagi. Rani panik. Ia mengguncang tubuh sahabatnya. "Sinta, bangun, jangan gitu. Sinta." Dika bergegas menahan Rani. "Udah, jangan diguncang, Ran. Kalau ini gangguan, makin parah nanti." Suaranya gemetar.
Meski mencoba tenang, jelas terlihat ia juga ketakutan setengah mati. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya hancur melihat sahabatnya tersiksa. Tapi bersamaan dengan itu, amarahnya semakin tumbuh. Kalau memang dia mau aku, kenapa harus nyakitin Sinta? Kenapa nggak langsung ke aku saja? Rani berteriak, tangisnya pecah. Tangisan itu menggema di kamar kos kecil itu, membuat malam semakin mencekam. Hening panjang tercipta, hanya diselingi suara napas berat mereka bertiga. Beberapa detik kemudian, samar-samar terdengar suara yang tidak seharusnya ada. Dari luar jendela, bunyi itu muncul, tut, tut, suara peluit kereta. Rani langsung membeku. Dika menoleh ke jendela dengan wajah pucat pasi. Tidak ada apa-apa di luar sana, hanya kegelapan malam. Tapi suara itu nyata, terlalu nyata. Sinta tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, meski matanya sayu. Ran, dia udah datang. Rani merinding hebat. Ia memeluk tubuh Sinta erat-erat. Jangan ambil dia. Kalau mau, ambil aku aja. Tangisan Rani pecah, suaranya parau penuh ketakutan. Dika menarik keduanya ke pojok kamar, berusaha menenangkan meski tubuhnya sendiri gemetar. Ran, kita harus berhenti. Kita harus cari cara, entah ke orang pintar, ke ustaz, atau siapapun. Kalau enggak, kita semua bisa habis. Hening lagi. Tapi kali ini, suara derit roda besi kembali terdengar. Tidak hanya di luar, melainkan seakan-akan tepat di dalam kamar kos itu. Seolah ada kereta raksasa yang lewat di tengah-tengah ruangan. Gelas di meja bergetar, gantungan kunci berdenting, udara berubah dingin menusuk. Rani memejamkan mata kuat-kuat, pelukannya pada Sinta semakin erat. Ia tahu, kutukan penunggu peron sudah menempel padanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal. Tidak peduli seberapa keras ia menolak, sosok itu sudah mengikat dirinya. Rukmini tidak hanya menunggu kereta yang tak pernah datang. Ia juga menunggu Rani. Sejak malam ketika suara kereta mengguncang kamar kos, hidup Rani dan Dika benar-benar tidak lagi tenang. Teror itu tidak berhenti di Lawang Sewu. Sosok berkebaya merah kini seolah mengikuti mereka kemanapun pergi. Rani sering mendengar bunyi roda besi beradu dengan rel bahkan ketika sedang di jalan ramai. Kadang ia mencium bau asap lokomotif di tengah kerumunan orang. Semua terasa nyata, terlalu nyata. Hari itu, Rani hampir kehilangan nyawanya. Ia sedang menyeberang rel kereta di dekat pasar. Awalnya aman, palang belum turun, dan orang-orang bebas menyeberang. Tapi tiba-tiba matanya menangkap sosok perempuan berkebaya merah berdiri di seberang. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Kepalanya sedikit menunduk, namun tubuhnya tegak, persis menunggu Rani datang. Rukmini, Rani bergumam tanpa sadar. Langkah kakinya melambat. Orang-orang di sekitar sudah berjalan cepat, tapi Rani terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia seperti ditarik. Ketika palang tiba-tiba turun, barulah semua orang panik. Suara kereta dari kejauhan meraung semakin dekat. Orang-orang berlari, bergegas menepi. Rani masih berdiri di tengah rel, matanya menatap sosok itu. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ran! Ran keluar! Awas! Terdengar teriakan seseorang. Dika yang kebetulan ikut menyeberang dari arah berbeda langsung berlari. Dengan sekuat tenaga ia meraih tubuh Rani dan menariknya jatuh ke pinggir jalan. Wus! Kereta melintas tepat di depan mereka. Anginnya menghantam keras, membuat rambut Rani berantakan. Ia gemetar hebat, napasnya tersengal. Dika memegang bahu Rani, marah sekaligus takut. Kamu gila? Mau mati? Hah? Kamu tadi diam aja di tengah rel. Rani menitikkan air mata. Aku lihat dia. Dik, perempuan itu, dia ada di sana. Dia manggil aku. Dika menutup wajah dengan tangannya. Frustrasi. Ran, sampai kapan kamu mau begini? Dia nggak mau berhenti. Kamu pikir kalau kamu ngikutin, semuanya selesai.
justru makin hancur. Rani hanya terisak, tubuhnya masih gemetar. Ia tahu Dika benar. Tapi bayangan berkebaya merah itu terlalu nyata, seolah lebih dekat setiap kali mereka berusaha mengabaikannya. Malamnya, giliran Dika yang mendapat gangguan. Ia baru saja tiba di rumah kontrakannya. Rumah itu jauh dari rel kereta, bahkan di tengah perkampungan padat. Tidak mungkin ada suara kereta lewat. Namun ketika Dika menutup pintu, tiba-tiba pintu kayu itu bergetar hebat. Bukan sekali, tapi berkali-kali, seperti ada sesuatu yang berat lewat di baliknya. Brak, brak, brak. Gagang pintu bergetar, kaca jendela ikut berdenting. Dika tertegun, wajahnya memucat. Lalu suara yang paling tidak masuk akal itu muncul. Derit roda besi melintas, panjang dan berisik, seperti kereta raksasa lewat persis di depan rumah. Dika mundur ke belakang, tubuhnya gemetar. Astaga, ini nggak mungkin. Ia menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, bahkan disertai hembusan angin dingin yang menembus celah-celah rumah. Di tengah kepanikan, handphone Dika bergetar. Telepon dari Rani. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. "Ran, tolong. Rumahku kayak dilewatin kereta." Semua pintu gemeteran. Dari seberang, suara Rani terdengar sesenggukan. "Dik, aku juga dengar. Di kosku, ada suara kereta lewat kamar. Dia nggak mau pergi." Suasana hening beberapa detik, hanya suara tangis tertahan dari Rani dan napas terengah dari Dika. Dika menutup mata, berusaha menahan panik. "Ran, kita nggak bisa terus-terusan gini. Aku takut beneran ada yang mati. Kalau bukan kamu, bisa jadi aku, atau Sinta." Rani terdiam. Kata-kata itu menohoknya. Ia menatap sekeliling kamar kos yang semakin dingin, lampu berkedip-kedip, lalu ia menutup wajah dengan tangan. "Aku nggak mau ada yang mati, Dik, aku nggak mau." Tapi dia selalu nunjuk aku. Kalau aku diam aja, dia malah nyakitin orang di sekitarku. Suara Rani pecah, penuh emosi. "Aku capek, Dik, aku takut, tapi aku juga nggak bisa berhenti. Aku harus tahu kenapa dia nggak tenang. Kalau nggak, teror ini nggak akan selesai." Dika menunduk di ruang tamu rumahnya yang masih bergetar pelan. "Kalau gitu, kita harus siapin diri. Kalau kamu beneran mau tahu, kita nggak bisa cuma nunggu. Kita harus hadapin." Suara Rani tercekat. Kamu mau ikut aku?" "Ran, kalau aku tinggalin kamu sekarang, aku sama aja ngebiarin kamu mati sendirian. Jadi ya, mau nggak mau, kita hadapin sama-sama." Air mata Rani jatuh lagi, tapi kali ini ada sedikit rasa lega. Meski takut, ia tahu ia tidak sendirian. Malam itu, suara kereta berhenti perlahan. Tapi mereka berdua tahu, itu bukan akhir. Justru permulaan dari teror yang lebih besar. Karena jelas sekali, arwah berkebaya merah itu tidak lagi hanya menunggu di Lawang Sewu. Ia sudah menempel pada mereka, membuntuti kemanapun pergi. Dan Rani semakin yakin, ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk mengakhiri semuanya, meski taruhannya mungkin nyawanya sendiri. Sejak kejadian hampir tertabrak kereta, Rani tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan berkebaya merah itu selalu muncul. Kadang ia mendengar suara langkah mendekat, kadang hanya suara kereta yang meraung tepat di telinganya. Di sisi lain, Dika juga tak kalah menderita. Rumahnya terus diganggu suara pintu bergetar, dan ia sering merasa ada yang memperhatikannya dari pojok kamar. Mereka berdua sadar, teror ini tidak bisa dibiarkan. Keesokan malamnya, mereka mendatangi kembali gedung Lawang Sewu. Di sana, kakek penjaga yang pernah mereka temui duduk di kursi kayu, seperti sudah menunggu. Kakek itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Kalian sudah terlalu jauh terseret. Kalau tidak segera dihentikan, nyawa kalian bisa melayang." Rani menatap penuh harap. "Kek, ada cara? Tolong, saya nggak sanggup lagi." Kakek itu mengangguk pelan. "Ada, tapi butuh keberanian.
Arwah perempuan itu mati dengan penuh dendam. Dia tidak pernah sempat naik kereta terakhirnya. Untuk menenangkannya, kalian harus lakukan ritual pemujaan kecil di peron. Letakkan bunga melati dan tiket kereta lama. Itu lambang perpisahan. Tapi ingat, kalian harus melakukannya tanpa rasa takut. Kalau hati kalian gentar, justru dia akan semakin kuat. Dika menghela napas berat. Kalau gagal, apa yang terjadi? Kakek menatapnya dengan sorot tajam. Kalian akan jadi penumpang berikutnya. Arwah itu akan menyeret kalian ke dalam keretanya. Hening mendadak menyelimuti. Rani meremas tangan Dika, dingin dan gemetar. Beberapa jam kemudian, mereka berdiskusi di kos Rani. Sinta ikut hadir, tapi wajahnya pucat sejak awal. Aku nggak mau ikut, suara Sinta bergetar. Aku masih ingat dia muncul di depan mataku. Aku hampir mati ketakutan waktu itu. Kalian jangan paksa aku. Rani menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Sinta, aku ngerti kamu trauma. Tapi kalau ini nggak kita lakuin, dia bakal terus ganggu. Bukan cuma aku, bisa jadi kamu juga. Sinta menggeleng keras, air matanya jatuh. Aku nggak sanggup, Ran. Maaf, aku udah cukup. Aku cuma bisa doain kalian dari sini. Dika menepuk bahu Sinta, mencoba tenang. Enggak apa-apa, kami ngerti. Kamu udah cukup ngalamin banyak hal. Biarlah aku sama Rani yang jalanin. Suasana makin berat. Sinta menunduk, menangis dalam diam. Rani memeluknya sebentar, lalu menatap Dika dengan tatapan mantap. Aku akan lakuin ini, Dik. Aku udah nggak peduli kalau akhirnya aku harus mati, asal semua selesai. Dika menoleh, wajahnya tegang. Jangan ngomong gitu. Aku ikut bukan buat ngeliat kamu nyerah. Aku ikut karena aku mau pastiin kita keluar dari mimpi buruk ini hidup-hidup. Malam itu, mereka berdua menyiapkan apa yang dibutuhkan. Bunga melati mereka beli dari penjual di pasar kecil. Tiket kereta lama mereka dapatkan dari kakek penjaga. Katanya itu tiket dari tahun 70-an, tiket yang belum pernah dipakai. Perjalanan menuju Lawang Sewu terasa menegangkan. Kota yang biasanya ramai kini sunyi karena sudah larut malam. Lampu jalan remang-remang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sesampainya di sana, bangunan tua itu tampak semakin menyeramkan. Cahaya bulan jatuh ke jendela-jendela tinggi, menciptakan bayangan panjang di lantai. Rani menggenggam erat tiket dan bunga di tangannya. Dik, aku takut, bisiknya lirih. Dika meraih tangannya. Aku juga takut, tapi kita harus jalanin. Jangan kasih dia kesempatan buat ngalahin kita. Mereka berjalan pelan menuju peron tua di belakang gedung. Semakin dekat, suara samar kereta terdengar. Suara roda besi beradu dengan rel, padahal jelas tidak ada kereta di sana. Jantung Rani berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia nyaris berhenti melangkah, tapi Dika menarik tangannya. Sesampainya di peron, udara langsung berubah dingin menusuk. Bunga melati di genggaman Rani mengeluarkan wangi tajam yang bercampur dengan bau besi berkarat. Rani menunduk, berlutut di lantai. Tangannya gemetar saat menaruh bunga dan tiket di atas rel yang sudah berkarat. Tolong, tenanglah. Jangan ganggu kami lagi, ucapnya lirih, hampir seperti berbisik. Tiba-tiba, suara deru kereta semakin keras. Angin kencang bertiup, membuat rambut Rani tergerai liar. Dika berdiri di sampingnya, berusaha menahan rasa takut yang mulai melumpuhkan. Ran, jangan takut. Ingat kata kakek, kalau kamu goyah, dia makin kuat, teriak Dika di tengah raungan angin. Rani menutup mata, air matanya jatuh. Suara itu makin dekat, seperti kereta besar akan menabrak mereka. Di kejauhan, ia bisa melihat samar bayangan perempuan berkebaya merah melangkah mendekat. Wajahnya tetap tertutup rambut. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu sakit, tapi kamu harus pergi. Ini tiketmu, ini bunga untukmu. Jangan tarik kami bersamamu, Rani bersuara dengan seluruh keberanian yang tersisa.
Bayangan itu berhenti tepat di ujung peron. Hening sejenak, lalu terdengar suara tangisan lirih, menyayat, bercampur dengan deru kereta yang semakin memekakan telinga. Rani menunduk semakin rendah, tubuhnya bergetar hebat. Dika meraih pundaknya, ikut berlutut di sampingnya, menahan rasa takut. Malam itu, mereka berdua benar-benar menghadapi teror terdekat dengan kematian. Apakah ritual itu berhasil? Belum ada jawaban. Karena sesaat setelah bunga dan tiket diletakkan, suara kereta justru semakin nyata. Dan bayangan perempuan berkebaya merah itu perlahan menoleh, menampakkan wajah pucat penuh luka bakar. Rani menjerit, sementara Dika hanya bisa memeluknya erat. Gemuruh semakin keras, seakan seluruh bangunan tua itu hendak runtuh. Rani menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus kepalanya. Dika berdiri di sampingnya, mencoba tetap tegak meski lututnya ikut gemetar. Dari kegelapan peron, cahaya redup muncul. Sinar lampu tua menembus kabut tipis. Perlahan, kereta tua berwarna hitam muncul. Rel bergetar keras ketika roda-roda berkaratnya beradu. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah kereta itu berjalan tanpa masinis, tanpa penumpang, hanya gerbong kosong yang bergema. Udara tiba-tiba terasa lebih berat. Bau anyir darah bercampur dengan aroma bunga melati menusuk hidung. Rani menatap ngeri ketika sosok perempuan berkebaya merah itu muncul tepat di tengah peron. Wajahnya pucat, dipenuhi luka bakar. Rambutnya tergerai kusut, menutupi sebagian wajah. Namun matanya, tajam, penuh dendam, memandang lurus ke arah Rani. Dika langsung berdiri di depan Rani, melindunginya. "Jangan dekati dia," suaranya bergetar, tapi penuh keberanian. Perempuan itu hanya diam beberapa detik, sebelum bibir pucatnya bergerak. Suaranya lirih, tapi terdengar jelas di tengah bising kereta. "Sudah saatnya kau ikut denganku." Rani mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Aku nggak mau ikut. Aku masih hidup. Aku masih ingin hidup." Sosok itu melangkah maju, gerakannya kaku namun anggun, seolah ia masih ingat bagaimana rasanya menjadi penumpang kereta. "Kau sudah panggil aku dengan ritualmu. Kau taruh bunga, kau berikan tiket. Itu artinya kau rela menggantikan. Naiklah bersamaku. Selesaikan perjalananku yang terputus." Rani menggeleng keras, air mata mulai jatuh. "Aku cuma mau kau tenang. Aku nggak mau jadi tumbal." Dika maju selangkah, suaranya meninggi. "Kalau kau marah, marah sama aku. Jangan tarik Rani. Dia nggak salah apa-apa." Arwah itu menatap Dika lama. Lalu ia mengeluarkan suara tawa pelan. Serak, dingin, membuat udara di sekitar semakin mencekam. "Kau pikir bisa melindunginya? Semua orang yang melihatku harus ikut. Tidak ada pengecualian." Tiba-tiba, gerbong kereta yang kosong itu terbuka sendiri. Pintu berderit panjang, menimbulkan gema menyeramkan. Dari dalam, terdengar suara tangisan samar, bercampur dengan jeritan-jeritan kecil. Seperti ada puluhan arwah lain di dalam sana. Rani menjerit histeris. "Aku nggak mau ikut. Aku nggak mau." Tangannya gemetar ketika tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kakinya mulai bergerak sendiri, seolah dipaksa melangkah menuju gerbong itu. "Dik, tolong aku. Aku nggak bisa nahan." Rani berteriak, matanya penuh ketakutan. Dika langsung memeluknya erat, menarik tubuh Rani ke arah berlawanan. "Pegangan sama aku. Jangan lepas. Aku nggak akan biarin kamu hilang." Tubuh Rani semakin kuat tertarik ke depan. Udara di sekitar mereka seperti berubah menjadi pusaran angin yang menyeretnya. Mata perempuan berkebaya merah itu semakin merah, sorotnya memaksa. "Kau tidak bisa menolak. Kau harus menemaniku. Naik kereta ini, atau mati di sini." Rani menangis keras. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Arwah itu menunduk, suaranya semakin dalam, penuh sakit. "Karena aku pernah sepertimu. Aku pernah berdiri di sini,
menunggu kereta yang tak pernah datang. Aku terbakar, aku mati dengan dendam. Dan sekarang, aku tak mau sendiri lagi. Dika mengumpulkan keberanian, berteriak sekuat tenaga. Kalau kamu menderita, bukan berarti orang lain harus ikut menderita. Biarkan dia hidup. Biar aku yang ikut kalau perlu. Rani menoleh kaget. Dik, jangan. Kamu jangan ngomong gitu. Arwah itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyuman itu membuat darah Dika seakan berhenti mengalir. Baiklah, kalau begitu, kau gantikan dia. Tubuh Dika tiba-tiba terhempas ke depan, seolah ada tali tak kasat mata yang mengikatnya. Ia terseret beberapa meter, hampir masuk ke pintu gerbong. Dika A. Rani berteriak, nekat berlari menarik tubuh Dika. Ia memeluknya erat, sekuat tenaga. Ran, lepasin. Kalau aku ikut, semuanya selesai. Kamu bisa bebas. Dika berusaha melepas pelukan Rani, wajahnya penuh putus asa. Rani menggeleng keras, menangis. Aku nggak mau bebas tanpa kamu. Jangan tinggalkan aku. Kita harus keluar bareng-bareng. Tangisan Rani memecah kesunyian. Arwah perempuan itu menatap mereka dengan mata yang semakin berair, tapi tetap dingin. Tangannya terulur ke arah mereka. Suara kereta makin keras, gerbong bergetar seakan menunggu penumpangnya masuk. Rani menutup mata, berteriak dari dalam hatinya. Kalau memang harus ada yang ikut, biar aku sama Dika pergi bareng. Jangan pisahin kami. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan itu semakin jelas. Ia terduduk di peron, tubuhnya bergetar hebat. Rambutnya yang menutupi wajah perlahan tersibak, memperlihatkan luka parah di pipi dan dahinya. Matanya basah, tatapannya penuh kesepian. Kereta tetap berhenti, pintu terbuka lebar. Angin dingin menghembus kuat, seolah memaksa keputusan dibuat. Rani dan Dika masih berpelukan erat di lantai peron. Menangis, tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah arwah itu akan menyeret mereka? Atau justru melepaskan? Suara gemuruh kereta makin memekakkan telinga, sementara bayangan perempuan itu semakin dekat. Dan malam itu, keputusan hidup dan mati mereka benar-benar ada di ujung langkah. Rani berteriak, air matanya mengalir deras. Tubuhnya seperti dipaksa maju menuju gerbong kosong itu. Dika menahan, tapi tiba-tiba tangan-tangan gaib keluar dari dalam pintu kereta, mencengkeram tubuhnya. Ia terseret, menjerit kesakitan. Ran, jangan ikut. Selamatin diri kamu. Suara Dika parau, penuh putus asa. Rani menjerit histeris. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Aku nggak mau sendirian. Perempuan berkebaya merah semakin dekat. Wajahnya penuh luka, matanya merah berair. Ia menatap Rani dengan sorot yang menusuk. Kau sudah janji, kau taruh bunga, kau taruh tiket. Saatnya ikut denganku. Rani terisak keras, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah Dika yang semakin lemah ditarik oleh tangan-tangan itu. Dik, aku nggak sanggup kehilangan kamu. Dika mengguncang kepalanya, suaranya hampir hilang. Rani, tolong, jangan sampai kamu jadi korban. Aku rela, asal kamu hidup. Rani memejamkan mata. Suara gemuruh kereta semakin keras, membuat lantai peron bergetar hebat. Dalam keputusasaan, ia teringat sesuatu, bunga melati dan tiket tua yang ia bawa sejak awal. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan bunga yang sudah mulai layu dan tiket usang itu. Kalau ini memang caranya, gumam Rani dengan suara bergetar. Ia melangkah ke depan, berdiri di rel yang dingin. Sambil terisak, ia meletakkan bunga melati di atas rel, lalu menaruh tiket tua tepat di sampingnya. Ini, untukmu, bisiknya, menahan tangis. Aku nggak mau ikut, tapi aku juga nggak mau kau sendirian. Tiba-tiba, kereta yang tadi meraung kencang berhenti mendadak. Gerbong-gerbongnya berguncang, pintu yang terbuka menutup perlahan. Angin dingin yang tadi menyeret Dika tiba-tiba mereda.
Tangan-tangan gaib yang mencengkeram tubuhnya perlahan melepaskan. Dika jatuh terkapar di peron, terengah-engah, wajahnya pucat. Perempuan berkebaya merah itu berdiri diam, menatap bunga melati dan tiket di rel. Suaranya lirih, penuh luka. Aku masih diingat. Matanya berkaca-kaca. Air mata bercampur dengan darah mengalir di pipinya. Ia terduduk di rel, tangannya menyentuh bunga itu dengan gemetar. Rani berbisik, masih menangis. Aku nggak bisa nemenin kamu ke sana, tapi aku berdoa semoga kamu tenang. Jangan tarik kami lagi, jangan sakiti siapa-siapa lagi. Sosok itu terisak, suara tangisnya lirih tapi menusuk. Tubuhnya perlahan memudar bersama kabut yang turun semakin tebal. Gerbong kereta ikut memudar, suaranya perlahan menghilang. Hanya isakan itu yang tersisa, sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Peron Lawang Sewu kembali sunyi. Hanya suara napas Rani dan Dika yang masih tersengal. Rani berlari memeluk Dika erat. Aku kira aku kehilangan kamu. Suaranya pecah, penuh emosi. Dika balas memeluk, meski tubuhnya lemah. Kamu penyelamatku, Ran. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah hilang. Tangisan mereka pecah di tengah keheningan bangunan tua itu. Beberapa hari setelah kejadian, Sinta yang sebelumnya kerasukan dan jatuh sakit perlahan pulih. Ia tak banyak bicara, tapi sesekali menatap kosong, seolah masih mengingat bayangan yang menempel di kepalanya. Dika selamat, meski trauma mendalam masih melekat. Kadang-kadang ia terbangun tengah malam, merasa seperti ada tangan yang kembali mencengkeram tubuhnya. Tapi ia tahu, ia masih hidup berkat keberanian Rani. Lawang Sewu kembali sepi. Tidak ada lagi suara kereta, tidak ada lagi penampakan perempuan berkebaya merah. Bagi banyak orang, tempat itu hanya gedung tua bersejarah yang menyimpan cerita misteri. Tapi bagi Rani, semuanya berbeda. Malam itu, saat ia berjalan melewati kamar kosnya, ia berhenti sejenak. Hening. Tapi di telinganya, samar-samar terdengar suara roda kereta yang beradu dengan rel. Suara itu tak lagi menakutkan. Rani tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Selamat jalan, semoga kamu tenang di sana. Ia tahu, suara itu bukan ancaman, melainkan tanda perpisahan. Dan dengan begitu, penantian panjang arwah perempuan berkebaya merah akhirnya berakhir. Namun bagi Rani, kenangan malam itu akan selalu melekat. Seperti gema kereta yang tak pernah benar-benar berhenti.